Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami berjumpa kembali bersama Momo Kostaman. Kebetulan sekarang lagi ada di toko manfaat. Nah, di samping saya ini ada pengusaha muda yang sangat luar biasa sekali. Nah, selamat siang nih Pak Ihsan Sidik. Selamat siang. Sekarang kan yang ingin tahu dari Pak Ihsan ini minimal saya menjadikan sebuah ilmu ya. Nah, apa sih yang mendorong Pak Ihsan Sidik ini bisa terjun di dunia usaha? Awalnya sih kalau saya ya, pertama itu kuliah itu jurusan itu bukan kuliah di bukan kuliah di manajemen, bukan kuliah di ilmu ekonomi. Iya. Tapi sebenarnya saya kuliah itu kuliah perawat, akbar. Akbar. Jurusannya itu D3 di BTH, S1 di Muhammadiyah Tasik. Kalau sekarang Untas. Kalau dulu masih kena sebelum Untas dulu itu ya. Kalau sekarang Untas namanya. Gitu. Tapi pas keluar kuliah ya, Bapak ini kan bangun ini ya, saya itu di Dr. Heru dulu. Yang waktu itu jadi kepala dinas di Rumah Sakit Kabupaten itu Singaparna. Saya kira di Dr. Heru jadi asistennya lah. Waktu itu kan ada tempat praktek yang di Gunung Tanjung. Iya. Diperbantukan di sana gitu. Tapi cuma 3 bulan mungkin. 3 bulan. Tapi lumayan ilmunya itu. Ilmu pengobatannya. Berarti kan bidang medis ya, kesehatan. Nah, sekarang ke bidang ekonomi. Ya, jadi tapi nggak apa-apa. Berarti kan menambah 2 poin. Ekonominya dapat, ilmunya kesehatannya dapat ilmunya. Nah, itulah mungkin salah satu. Ya, terus, jadi kalau dulu mah perawat orang, sekarang perawat barang. Betul. Nah, gitu. Nah, kalau misalkan menurut Pak Ihsan mengalami dalam proses perjalanan usaha ini, ada sebuah tantangan atau misalkan hambatan? Kalau waktu pertama terjun ya, kalau saya mungkin orang tua kan emang pedagang juga ya Pak. Iya. Dari SD kelas 6, SMP kalau pulang sekolah saya itu harus suka bantu-bantu dulunya itu, nggak boleh main. Boleh main ya, gitu. bantuin orang tua. Pulang sekolah SD, pulang sekolah SMP pokoknya sholat dulu, makan, langsung lagi bantu-bantu ibu gitu sampai sore itu tiap hari. Tapi dua-duanya lengkap ada? Alhamdulillah. Orang tuanya? Ada, alhamdulillah masih ada. Ya. Nah, setelah orang tua ya mungkin terbiasa ya. Jadi dididik dari kecil mungkin, jadi pas gede itu terjun ke dunia perdagangan itu nggak sok lah gitu. Iya. Terus kalau orang tua dulu pertama ngerintis di tahun berapa ini? Kalau nggak salah, kalau dagangnya itu pecah belah waktu saya kelas 5 SD lah. Tahun berapa itu ya? Kurang lebih sekitar 10 tahun atau 15 tahun. 2002-an kurang lebih. Dulu pecah belah. Sebelum pecah belah sih karena bedog, hidangan. Mohon. Oh, nah emang ya Manon Jaya kan semuanya ada pengrajin bedog ya. Iya, bedog. Ayah saya juga sebelumnya karena bedog ya. Sampai waktu SMP juga masih karena bedog orang tua saya itu. Saya ingat kelas 2 SMP belum punya SIM, ke Garut, ke Semarang dekat bupati yang rumahnya di Semarang itu dulu ya. Bawa 10 kodi. Itu bedog. Di atas gini ya, sama di belakang, gini di belakang juga. Keinget saya itu sampai sekarang nggak lupa. Ambil uang saya sekitar 12 jutaan waktu itu. Itu kan dari Garut ya, suka ke Sumaterain si Pak Hajinya itu yang waktu di Semarang itu. Terus jadi saya itu dari kecil emang dididik keras gitulah, istilahnya gitu. Dua-duanya kalau tapi sekarang pecah belahnya udah enggak. Itunya apa namanya? Kalau bedognya, soalnya kan kayu mahal, besi mahal, tanduk mahal. Susah lagi, sedangkan orang-orang pasar yang menerima golok-golok gitu kalau naik itu susah naiknya gitu, terus dianyuk terbayar gitu lah.
Kebanyakan ya. Kebanyakan. Udah Kalau ganti dianjur profesi. seperti itu resikonya ya itu Iya. mungkin sebuah ancaman atau tantangan ya. Kalau total lah kalau golok udah enggak. Iya. Tapi kalau sekarang di sini kan banyak di Galonggong. Galonggong. Yang pinggir jalan itu. Terus semenjak masuk ke dunia ini elektronik, terus perabotan rumah tangga dan lain-lain ya, sekarang lebih tidak terlalu beresiko atau bagaimana nih? Kalau sekarang mungkin semua usaha juga pasti resikonya adanya Pak. Ada ya. Ada juga. Cuma nggak terlalu besar. Mungkin gini kalau misalnya elektronik ya, Magico misalnya ada yang beli, pas beli itu gak nyala, gak matang si Magicom-nya itu. Nah mungkin waktu pertama itu kan saya diganti atau gimana? Retur Tapi, ya? Retur ya, ke konsumen diganti langsung. Tapi kan saya ke pabrik gak bisa, tetap gitu. Tantangannya mungkin itu harus bisa mengatasi seperti itu. Nah, biasanya kan ada dari komitmen dari salesnya, ada kalau misalkan ada apa-apa si produk bisa retur gitu. Kalau misalnya kayak lemari plastik, kalau misalnya pecah atau cacat gimana? Ya oke, lemari plastik mah itu apa namanya? Sekarang BS1 itu langsung ganti baru itu gak apa-apa. Tapi kalau elektronik kan kayak kulkas mesin cuci, kalau misalnya udah di konsumen, misalnya 1 minggu 2 minggu ini kulkas nyala, tapi pas 2 minggu itu gak nyala, tetap gak bisa ganti baru. Terus Gitu. Harus servis gitu. Kalau elektronik bedanya sama plastik. dari orang tua, mohon maaf mungkin Pak Entis ya, orang tua namanya. Nah, apa yang diajarin sama beliau ke Pak Ihsan Saya. ini, Pak Ihsan ini? Yang diajarin Bapak itu ke Yang saya selama ini sampai saat ini tuh terkenang gitu, teringat gitu. pokoknya waktu SD, dari SD juga subuh harus bangun. Oh, Setelah subuh pokoknya ngaji dulu bentar. Setelah ngaji bentar ikut buka-buka sama ayah kesini sama bapak. Waktu merintis itu buka-buka barang kan sebelum ada pegawai ya. Iya. Ngeluarin barang kayak kompan, kayak ember, kayak apa namanya hihir gitu dari dalam ke depan itu gitu. Terus kalau sorenya bantuin masukin lagi gitu. Kalau misalnya pulang sekolah makan, sholat, jangan tidur, harus bantu-bantu lagi gitu. Keras lah istilahnya Iya, didikannya disiplin gitu. ya. Disiplin. Disiplin Gitu. Kalau misalnya malam ya kan, kalau teman-teman saya jam 9, jam 10 masih gadang di luar gak apa-apa waktu SMP, SMA juga. Kalau saya maksimal jam 9 harus ada di rumah. Terus misalnya kalau sore-sore ya main bola atau apa, pokoknya sebelum maghrib harus ada di rumah. Ya kalau misalnya berarti ada setelah maghrib ke rumah itu pasti dimarahin lah. Keras lah istilahnya gitu. Didikannya. Luar biasa, berarti itu bermanfaat juga ya. Ya, bermanfaat. Berarti. Nah, kalau yang dirasakan selama ini dari ilmu dari orang tua menjadikan sebuah modal utama untuk apa nih peluangnya, manfaatnya dari diri sendiri gitu. Mungkin karena dididik dari kecil udah terbiasa keras ya. Jadi waktu menuju dewasa nikah itu kan sekarang udah dilepas ya. Kalau usaha itu kayak pengiriman barang, pembayaran, hasil atau gimana saya sendiri gitu. Yeah. Udah enggak ketergantungan sama orang tua gitu. Jadi istilahnya siap menghadapi kerasnya dunia lah gitu. Walaupun gimana juga, soalnya udah terbiasa keras dari kecil gitu. Betul. Ya gitu. Terus selama ini kan merasa ya kalau namanya manusia itu kan sudah di atas pasti ingin lagi di atas gitu ya. Jadi kalau misalkan punya kendaraan satu pingin nambah lagi, mungkin dari motor pingin kendaraan roda 4 misalnya. Apakah obsesi ke hal itu mendorong nggak dalam diri kita kalau udah sukses nih misalkan? Saya setelah berdagang ini ya sempat saya buka showroom. Modal lah gitu sama teman. Saya yang modalnya, teman yang jalaninnya. Tapi berjalan 2 tahun mungkin ya. Ya gitulah, sampai bubar istilahnya gitu. Berarti tidak ada istilahnya, tidak ada. Terus sama saudara juga peluang. sama. Iya. Jual beli mobil, saudara di Bandung ceritanya itu, saya yang modalin.
intinya uang nggak ada, mobil nggak ada. Gitu, udah. Pokoknya saya nggak cocok jual beli mobil, intinya gitu aja. Sama berarti, dua itu ya, iya. dua-duanya bubar gitu. Bubar. Kembali lagi ke habitat asli. Berarti kan ini sudah ada verifikasi bahwa udah ini usaha yang ditekuni yang cocok ini gitu. Iya, dagang. Jadi nggak yang lain-lain gitu. Terus sempat mau bikin kandang ayam ya. Udah beli tanah gitu, kebun. Ya, tapi ujung-ujungnya kan modalnya habis di mobil itu. Aduh. Itu selama dari Tanahnya mulai udah beli tapi nggak jadi itu bikin kandangnya. mulai usaha dinas showroom udah selesai nih, jangka ke sekarang itu berapa tahun lamanya? Kalau sampai sekarang baru 2 tahun lah. 2 tahun. Bubar itu. Bubar itu atau Bubar masih deket ya? Masih dekat. Iya. Tapi Ya, itu mengalami keterpurukan lah. keterpurukan dan trauma mungkin ya. Modalnya itu ada modal yang pribadi, ada modal juga yang waktu itu saya kan misalnya dalam 1 bulan itu ada uang ngagunuk nih, ada uang waktu habis. Iya. Jadi harus tahu ini teh. Ini teh punya uang teh saya teh. Kok banyak ya? Oh, ini teh uang sales bukan uang saya, uang Betul. barang. Banyak jatuh tempo yang belum dibayarkan. dibayarkan gitu. Nah, waktu showroom itu saya kan ada uangnya. Sedikit-sedikit pakai uang modal di sini gitu campur aduk. Si modalnya itu pas tahu uang nggak ada, mobil nggak ada. Yang waktu sama saudara itu. Ya. Jadi harus bertanggung dari jawab. nol lagi ini. Ya, nol lagi. Jadi bayarnya rada jut-jut gitu. Aduh, sales bayarin. Uang nggak ada gitu gitu. Merintis lagi sampai pinjam kur lah. Betul. Buat modal lagi pinjam kur yang BRI itu. Yang 500 juta kan ya diambil maksimal. Buat muterin lagi gitu. Pernah tidak sok 2 kali. Tapi emang sekarang berarti harus berhati-hati ya. Iya, ketika ke depan ada peluang kerjasama ini harus hati-hati dan jadi yang tahu saya mah kerjasama gimana juga sama orang lain ya. Tetap enakan kerja sama sendiri lah, usaha sendiri gitu. Walaupun hasilnya kecil tapi untung rugi dinikmati sendiri gitu. Betul. Gitu. Saya awalnya jual beli mobil itu PKB di saya. Ada yang laku kasihin PKB, terus aja beli mobil PKB ke sayain. Ada yang laku dikasihin lagi. Usaha sibuk di toko ya. Jadi saya itu mempercayakan, udahlah BPKB ambil semua. Iya. Jadi uang kelola semua, saya mah tinggal kelemahannya ya. Bulan aja, tiap bulan aja gitu apa namanya hasilnya gitu. Hasilnya aja yang saya terima tapi bersih gitu. Salah saya gitu. itu. Harusnya yang benar kayak dulu gitu. Iya. Ya mungkin udah takdirnya Tapi kayak kan gini lah. Kehidupan melalui dulu proses. Akhirnya kan pematangan dalam diri kita makin matang gitu. Ketika ini ternyata yang dialamin, yang dirasakan oleh diri kita sendiri ternyata emang harus bisa memverifikasi dan memproteksi kita gitu bahwa kedepannya ini. Ya jadi tahu yang benar itu saya itu seperti ini, yang salah itu seperti ini gitu. Terus selama ini ketika komitmen di dalam usaha ini ya, membuka usaha seperti toko ini makin kesini makin enjoy atau makin gimana lah yang dirasakan atau sudah emang enak gitu? Awalnya saya ini kan usaha ya, awalnya tata gitu. Bagi kesini kan, aduh gimana ya, sangkan konsumen itu dibikin nyaman. Akhirnya sekarang kayak gini di sini, kulkas semua di sini, terus mesin cuci di sana. Kalau dulu kan campur aduk, ada kasur di sini, lemari di sini gitu. Betul. Kesini ditata lah. Gitu. Jadi dibikin nyaman. Soalnya kan persaingan sekarang ketat ya. Semakin banyak, apalagi tambah online gitu. Betul. Konsumen kan, di online juga segini, masa segini, gitu. Persaingan betul-betul ya, luar biasa ini. Persaingan. Tapi alhamdulillah mungkin dengan kemarin mengalami badai itu sudah terlewati dan mungkin hampir sekarang selesai mungkin ya yang tahapan yang bisnis mobil itu. Nah, mungkin ya doa mungkin lah gak ada. Kurang lebih. Terus kan biasanya ketika sudah berjalan usaha
kedepannya apakah lagi menguatkan lagi modal dari perbankan atau udah cukup misalkan atau gimana? Kalau cukup sih mudah-mudahan. Soalnya ada amanat dari orang tua kalau bisa jangan ya main bank lah gitu ya. Iya, betul. Soalnya ya Dihindari lah intinya. dihindari. Nah, itu berarti bagus ya. Arahan dari orang tua. Jadi saya ya intinya. Pak. Usianya berapa tahun nih? Siapa? Bapak Pantis? Bapak mah 59, 61 ya. 60-an ya kurang. Ya 60-an kurang lebih. Tapi masih muda kalau 60-an, belum ini. Kurang lebih segitu kan. Nah, rencana ke depan setelah ini berjalan sukses, mungkin kadang-kadang kan suka orang itu apa ya, punya planning ke depan. Oh, ini saya pingin ke karyawan memberikan hadiah, atau itu suka dilakukan atau gimana? Oh itu mah dia mungkin tiap itu ya. Kalau tiap mau lebaran juga pasti dikasih. Dikasih tiap tahun ya. Ya kalau misalnya di sini ngejual itu ini suka ada bonus lah dikit-dikit gitu. Betul. Ngejual ini gitu. Dikasih lebih lah gitu. Kan Istilahnya. kalau saya amati ya, kalau di Tasik di kota itu kebanyakan pengusaha toko ini kan orang Cina, orang sipit gitu. Oh iya. Kalau ini saya makanya tertarik ya ketika ini di Manojaya ada pengusaha pribumi nih gitu. Jadi saya tertarik untuk wawancara. Nah, selain ya, itu Manojaya. Selain itu apa sih kiatnya biar lebih bertahan terus biar lebih sukses itu, barangkali bisa sedikit berbagi gitu pengalaman. Jadi lamun cek bahasa Sundana malah kurang teh kudu tekun gitu, kudu rajin. Kudu tekun. Manggalu teh anu kurang dikerjakeun teh. Jadi intinya kalau misalnya lagi sepi tah kita harus sabar gimana, soalnya kan ada naik ada surutnya gitu. Betul. Kan kita juga kalau jalan ya ayam udun aya nanya gitu tah gitu. Kalau misalnya lagi banyak yang beli atau gimana ya harus bisa menyisihkan uang atau jangan poya-poya jalan-jalan gimana gitu. Soalnya kan kita juga gak tahu ntar ke depannya besok itu kan gak akan seperti hari ini gitu. Iya. Ya tentulah kalau dagang itu gitu. Betul. Wah, Jadi intinya mah ekram XPG nya jalan we gitu dah gitu. Kadang-kalanya kalau kayak kemarin-kemarin gitu Pak, ada ya dilanda sepi gitu. Kadang 1 minggu 2 minggu gitu. Nanya ke sales, wah kalau di yang lain mah gitu parah di nol pisan. Kalau ke saya mah ya alhamdulillah ada yang beli, tapi yang belinya juga enggak seperti biasa gitu. Iya. Betul. Jadi ya harus bisa melewati masa-masa sepi gitu dah. Jadi kalau kita sepi itu harus sabar gitu dah istilahnya gitu. Apakah Jadi kan ulah ini persaingan kapok gitu dah. Ini kan persaingan bisnis ya, pasti makin ketat. Apa perlu dengan manajemen kita merekrut marketingnya biar masuk nih ke wilayah-wilayah pelosok gitu? Itu belum ke sana? Belum sih kalau ke saya ya, tapi alhamdulillah dari dulu mungkin ya orang-orang udah pada tahu, mungkin bikin status SW terus mulai bikin TikTok gitu gitu mungkin ke sana lah perluasannya gitu. Ya kan menjangkau lebih cepat gitu sampai ke pelosok gitu. Kalau digital ya. Iya. Kalau media sosial ini. Ya. Ada yang nyangkut 1-2 kan lumayan dari TikTok juga gitu. Iya. Di WA di admin gitu. Kadang maaf aja gitu. Kadang telat respon gitu ya. Soalnya adminnya bercampur sama ngeladangan gitu dah. Iya, betul. Gitu. Nah, sebagai penutup nih, harapan apa sih yang akan dicapai nih sama Pak Ihsan Siddiq ini? Harapannya apa ya? Ya mudah-mudahan bisa bertahan, bisa lebih maju dan bisa buka cabang lagi sih. Amin. Mudah-mudahan gitu. Amin ya. Alhamdulillah sahabat nih. Ternyata luar biasa sekali bahwa bincang-bincang ini menjadikan kiat motivasi buat rekan-rekan semua. Berarti di dalam diskusi ini ada poin yang harus kita ambil. Pertama, kita harus ada menanamkan pola sabar. Selain sabar, kita juga harus karena tentunya umat Islam berarti kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu untuk modal bagaimana kita menjadi sebuah sukses gitu.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.